Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja ya. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini adalah niat orang ini mendekati kamu, ada hal yang bikin kamu terkejut. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, apa niat orang ini, tujuannya mendekati kamu ya, sehingga ada hal yang membuat kamu merasa terkejut. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat saja ya nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Waduh, berantakan. Jadi langsung saja ya, kita akan mulai ke pembacaan. Saya akan melihat ya terlebih dahulu bagaimana energi dia yang mendekati kamu saat ini. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia seseorang yang mendekati kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang mendekati kamu saat ini? Oke, wow, ada banyak kartu ya, saya shuffle ulang. Kita akan ambil yang paling kuat ya. Bagaimana energi dia seseorang yang mendekati kamu saat ini? Wow. Saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan dalam menjalin suatu hubungan. Bukan pernah lagi, tapi saya merasa bahwa orang ini sepertinya sering banget ya disakiti oleh masa lalunya, sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa trust issue, jadi kurang percaya berkenalan terhadap orang-orang yang baru. Tetapi semuanya berubah ya setelah orang ini dipertemukan kamu, karena kamu ya mampu menghadirkan ketulusan sehingga membuat orang ini jadi merasa yakin bahwa cinta sejati itu masih ada gitu ya. Dan semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, orang ini bisa lepas dari trauma atau luka lamanya di masa lalu, karena kamu ya benar-benar bisa menghadirkan ketulusan di dalam kehidupan dia, sehingga secara nggak langsung orang ini tuh benar-benar bisa melupakan segala luka yang pernah terjadi dalam hidupnya dia. Dan saya melihat ya bahwa orang ini tuh begitu sangat sayang mencintai kamu, tetapi kesabaran kamu saat ini sedang diuji ya, karena memang tidak semudah membalikkan telapak tangan menjalin hubungan ya dengan seseorang yang punya trauma di masa lalu. Jadi kayak memang kamu tuh harus banyak effortnya, harus banyak sabarnya, banyak rasa pengertiannya, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai bersama dia. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Kita akan coba lihat ya. Wow. Ada kartu King of Pentacle ya. Oke, saya melihat ya seseorang yang sedang mendekati kamu ya. Saya melihat bahwa kamu dan dia ini sepertinya sering banget ya putus nyambung dengan dia, karena saya melihat orang yang mendekati kamu ini bukan orang lama, tapi seseorang yang pernah terikat ya dalam kedekatan bersama kamu, tapi sering juga kamu dan dia jadi berjarak karena orang ini kurang memahami bagaimana sifat atau sisi terdalamnya kamu, sehingga sering sekali menimbulkan gejolak kesalahpahaman yang pada akhirnya membuat kalian tuh jadi saling menjauh ya, kemudian mendekat kembali. Dan saya merasa bahwa di sini memang tidak seimbang ya. Meskipun orang ini usianya dewasa, tapi dari segi pemikiran orang ini masih kekanak-kanakan. Sehingga di sini memang yang saya rasakan tuh kamu benar-benar sedang diuji ya mental kesabaran kamu, karena kamu harus dipertemukan dengan seseorang yang enggak dewasa. Tapi meskipun demikian ya, saya merasa bahwa orang itu sangat takut kehilangan kamu. Hanya saja cara dia memandang kamu yang salah, sehingga membuat kamu tuh sering banget ya merasa kecewa terhadap sikap ketidakdewasaannya gitu. Dan aku juga ngerasa ya beberapa di antara mereka ini juga orangnya itu kayak benar-benar sangat merasa terlalu mendominasi ya dalam sebuah hubungan. Jadi kayak orang ini tuh sering banget ya mengatur-atur kamu, tapi giliran kamu yang mengatur dia, seolah-olah diri kamu tuh tidak diberikan hak ya. Jadi saya merasa bahwa di sini ada ketidakseimbangan ya antara kamu dan dia. Terus di antara mereka juga orang ini sebenarnya sangat royal ya terhadap kamu, tapi tergantung situasi ya. Jadi kayak orang ini tuh berubah-ubah. Ketika pelitnya datang dia pelit banget. Tapi ketika royalnya datang ya, tanpa kamu minta pun orang ini akan memberikan sesuatu kepada kamu. Kayak gitu.
Oke, saya akan coba lihat lagi ya di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Oke, berikan petunjuk dan terima kasih. Oke, wow. Oke, saya merasa ya bahwa seseorang yang mendekati kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sempat jatuh cinta kepada kamu, tapi kamu tolak ya. Karena saya melihat ya pada saat dulu tuh memang situasinya sedang tidak kondusif. Ya, mungkin pada saat dia mencintai kamu dulu ya, kamu tuh sudah punya pacar, sudah punya pasangan, sedangkan orang ini tuh pengennya tetap terus ya bersama kamu, sehingga di sini kamu tuh mengalami penolakan gitu, karena kamu kan tipikal orang yang nggak bisa menjalani kedua-duanya. Sehingga yang saya rasakan di saat kamu saat ini sudah tidak terikat ya dalam hubungan manapun, orang ini berusaha kembali ke pelukan kamu dengan harapan ya dia bisa memiliki kamu gitu. Dan saat ini saya melihat ya di antara mereka ini sedang berjuang keras meyakinkan kamu bahwa dia ini nggak sama seperti orang-orang yang pernah mengecewakan kamu di masa lalu. Dan tujuan orang ini mendekati kamu ya, dia berharap bahwa dia bisa menjadi support system kamu. Dia bisa menjadi segalanya untuk kamu, karena yang saya rasakan ya, meskipun orang ini pernah mengalami penolakan ya dari kamu, tapi saya merasa bahwa cinta dia ke kamu ini tidak berubah sedikit pun. Bahkan di malam ini saya melihat ya bahwa batin dia ini merasa bergejolak ya, merasa kepikiran kamu. Mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang malam ini juga hati kamu tuh merasa bergetar ya, mengingat dia atau kepikiran dia, maka disitulah ya vibrasi hati kalian ini benar-benar match ya, benar-benar nyambung kayak gitu. Terus saya melihat ya bahwa bahkan ya di antara mereka ini juga orang yang super tahu ya bagaimana kondisi kamu. Jadi tanpa kamu bercerita ke dia, orang ini tuh cukup peka terhadap apa yang kamu rasakan. Jadi meskipun kamu nggak ngomong ke dia ya, tapi orang ini tahu loh ya apa beban kamu, apakah kamu saat ini sedang kepikiran atau tidak, apakah saat ini kondisi kesehatan kamu sedang menurun atau enggak. Tanpa harus kamu bercerita, orang ini tuh tahu segalanya tentang diri kamu melebihi siapapun. Wow, menarik ya. Kita akan coba cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu? Kita akan ambil satu kartu yang paling kuat energinya. Oke, wow. Oke, saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sering memberikan sesuatu kepada kamu sebagai bentuk ya bahwa orang ini punya rasa cinta yang begitu besar ya. Dan saya melihat ya bahwa orang ini tuh cukup peduli meskipun kamu dan dia masih belum ada ikatan apapun. Tapi orang ini bisa memposisikan diri yang membuat kamu tuh merasa nyaman kepada dia. Gitu ya. Bahkan meskipun kamu gak ada status sama dia, tapi orang ini sering banget ya membantu kamu ya. Secara materi, secara finansial gitu. Bahkan di saat situasi yang sulit ya. Bahkan orang ini tuh bisa menenangkan batin perasaan kamu gitu ya. Bahkan saya melihat ya, meskipun kamu gak ada ikatan apapun sama dia, tapi orang ini sering banget ya ajakin kamu keluar ya, kayak ajakin kamu dating, sekedar nelaktir kamu untuk hal-hal kecil gitu ya. Atau mungkin ya orang ini tuh dia selalu mendengarkan curhatan kamu ya, meskipun dia bukan siapa-siapa kamu. Dan ini tuh sudah bisa mengimplementasikan seberapa besar rasa sayang dia ke kamu kayak gitu. Dan saat ini ya dia ingin mendekati kamu secara perlahan, artinya dia nggak mau buru-buru. Memang kesannya kayak tarik ulur ya, tapi bukan itu niat dia. Tapi orang ini tuh berharap dengan pergerakan yang lambat, orang ini tuh akan tahu bagaimana sisi terdalamnya kamu. Daripada menjalin suatu hubungan secara instan, nanti hasilnya juga akan instan. Dia nggak mau seperti itu, karena pengennya dia, niat dia mendekati kamu itu untuk jangka panjang, bukan untuk seneng-senengan. Makanya kenapa kayak orang ini tuh mendekati kamu secara perlahan agar dia tahu segalanya tentang diri kamu kayak gitu. Menarik ya. Terus ini sebagian ya, tapi nggak semua. Di antara mereka juga orangnya sepertinya memiliki kedekatan yang sangat erat ya kepada orang tua kamu. Bahkan
Saya merasa bahwa orang tua kamu tuh sepertinya sering banget menanyakan tentang dia, menanyakan kabarnya. Karena ya memang dia sedekat itu. Dia orangnya itu pandai ya, mengambil hati perasaan keluarga kamu, orang tua kamu kayak gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang mendekati kamu saat ini? Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu? Wow. Oke. Saya merasa ya bahwa kamu dan dia sepertinya memiliki perbedaan usia yang sangat jauh ya. Dan sosok yang mendekati kamu saat ini usianya jauh di atas kamu. Tapi meskipun demikian ya, jangan dikira orang ini tuh berpikir secara kolot ya. Karena saya merasa bahwa sebesar apapun perbedaan usia kalian, tapi orang ini selalu memposisikan diri untuk bisa mengimbangi usia kamu. Jadi meskipun ya usia dia dewasa, tapi pemikiran dia ini terlihat anak muda banget gitu. Bahkan saya merasa ketika kamu berjalan dengan dia, kayak rasanya tuh nggak canggung. Karena orang ini tuh bisa mengadaptasikan usia dia dengan umur kamu. Makanya kayak kesannya itu happy ya, kesannya itu kayak have fun ya saat dating jalan sama dia. Dan saya merasa ya beberapa di antara mereka ini sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan dalam menjalin hubungan ya. Atau mungkin sebagian di antara mereka ini pernah menikah tapi gagal ya. Atau mungkin ada juga ya di antara kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang bahasanya itu kayak usia dia dewasa tapi dia belum pernah menikah ya. Karena memang orang ini tuh dia nggak mau egois ya. Dia ingin menikah di saat usia dia benar-benar matang dan segalanya itu sudah tersiapkan. Jadi saya merasa bahwa nanti ketika kamu menikah sama dia sudah dipastikan tuh kayak semuanya itu kayak sudah dia persiapkan sejak dini. Kayak dia udah punya rumah, udah punya kendaraan sendiri ya. Bahkan di antara mereka juga sepertinya sudah punya usaha gitu ya. Dan itulah yang dia wujudkan gitu ya, dimana orang ini ingin mencari jodoh di saat usia dia sudah cukup matang ya. Dan dia merasa bahwa saat ini tuh kayak ya sudah segalanya itu udah tercapai. Makanya saat ini sudah waktunya dia untuk mencari seseorang yang benar-benar tulus, serius ya, sayang sama dia kayak kamu, kayak gitu. Dan di sini memang yang saya rasakan, kamu harus banyak-banyak ngalah ya, menjalin hubungan dengan dia, karena beberapa di antara mereka ini orangnya sedikit keras kepala ya. Jadi orang yang keras kepala itu nggak bisa dihadapkan dengan emosional. Semakin kamu emosi menghadapi dia, semakin dia akan kepala batu. Tapi semakin kamu bisa mengambil sisi terbawahnya, segala kata-kata kamu tuh akan masuk ke dalam relung hatinya. Jadi kayak sebenarnya tuh ya tergantung cara kamu aja ya, bisa membuat dia ngerasa nyaman atau enggak. Karena sebenarnya orang ini sangat setia ya. Tapi ketika kesetiaannya disalahgunakan ya, maka jangan salahkan dia apabila orang ini tuh tidak akan mencintai kamu lagi. Kayak gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu? Wow. Oke. Ada kartu Queen of Pentacle ya. Oke. Saya merasa ya seseorang yang saat ini mendekati kamu, dia adalah seseorang yang memang dulunya tuh teman kamu ya. Kamu sama dia di masa lalu ya, dulu tuh temenan gitu ya. Kayak punya kekerabatan ya, atau mungkin dia bestie kamu di masa lalu ya, atau mungkin dia sahabat kamu ya, tetapi karena keadaan sehingga membuat kalian tuh berpisah. Dan saat ini saya merasa ya bahwa dia tidak menganggap kamu sebagai sahabat lagi, tapi lebih dari sekedar teman ya. Karena memang saya melihat ya bahwa saat ini tuh ada rasa suka, ada perasaan cinta ya, di saat kamu dipertemukan dengan dia kembali ya. Terus saya merasa bahwa pada saat flashback ke belakang kemarin ya, saya merasa bahwa orang itu banyak sekali ujiannya ya. Mungkin dia pernah ditipu ya. Mungkin ada juga ya di antara mereka yang bisnisnya nggak stabil ya di masa lalu gitu ya. Terus ada juga di antara mereka ini yang sepertinya kehilangan ya orang yang dia sayangi gitu. Jadi kayak kamu dan dia dipertemukan lagi sebenarnya di saat orang ini tuh dalam posisi yang bisa dibilang tuh mulai kembali dari nol gitu ya. Seperti itu. Dan di sini bottom of the deck-nya kita lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang mendekati kamu. Oke. Wow.
saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat rendah hati ya, dan orang itu sering banget ya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya ya. Mungkin orang ini sering banget ya merasa tidak dihargai, sering banget merasa disepelekan oleh lingkungan sekitarnya, dan dia sangat merasa bahagia ketika bertemu dengan kamu karena kamu gak sama seperti orang-orang yang pernah menyepelekannya ya. Justru malah kehadiran kamu ini membuat dia sangat merasa bahagia karena kamu bisa menghargai segala bentuk kebaikan yang telah dia berikan ya. Sehingga jika dilihat dari energinya ya, rasa cinta dia ke kamu nih rasa cinta yang gak nanggung-nanggung ya, rasa cinta yang gak main-main. Dan saya melihat juga hati orang ini sebenarnya bersih ya, dan dia ini orangnya gak tegaan sama kayak kamu ya. Terus orang ini juga sisi kelemahan terbesar dia adalah orang yang mudah percaya terhadap siapapun ya, orang yang mudah percaya terhadap siapapun. Makanya ya orang seperti itu lebih berhati-hati ya. Jadi kayak kamu sebagai pasangan harus sering-sering banget mengingatkan dia agar tidak mudah percaya terhadap siapapun, karena tidak semua orang di sekitar dia ini baik gitu. Dan orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang sepertinya sangat mudah ya untuk dimanfaatkan kebaikannya. Makanya di sini tuh kayak peran pasangan, peran kamu lah ya, yang harus bisa lebih memberikan dia intuisi gitu ya, agar orang itu bisa lebih hati-hati dalam melangkah ya, kayak gitu. Dan di sini kita coba cek lagi ya di sini. Saya akan coba lihat apa niat dia sebenarnya mendekati kamu. Saya akan coba cek, lihat dulu ya, apa sebenarnya niat dia mendekati kamu. Apa sebenarnya niat dia mendekati kamu? Apa sebenarnya niat dia mendekati kamu? Oke, kita satu lagi ya. Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Kita coba cek dulu. Wow. Ada 7 of Wands ya. Jadi saya merasa bahwa niat dia mendekati kamu karena cari ketenangan. Karena yang saya rasakan, kamu tuh tipikal seseorang yang bisa membuat dia merasa tenang. Makanya wajar gitu ya kalau orang ini merasa nyaman banget sama kamu, karena kamu tuh bisa memposisikan diri, membuat dia merasa nyaman ketika orang ini tuh sedang banyak beban, sedang banyak pikiran. Karena nggak semua orang ya bisa kayak kamu ya. Terkadang tuh orang-orang yang dulu pernah deket sama dia sama sekali tidak pernah peduli terhadap perasaannya ya. Mungkin mereka akan menghampiri di saat situasinya senang aja, tapi di saat dia sedang kesusahan, dia ditinggalkan, dicampakkan begitu saja. Sedangkan kamu ini enggak gitu ya. Justru malah kayak kamu ini sering banget gitu ya menenangkan dia di saat dia sedang panik, di saat dia sedang banyak masalah. Dan kamu juga orangnya itu mampu memberikan dia arahan atau solusi, sehingga orang ini merasa dipedulikan banget sama kamu, kayak gitu ya. Kita akan coba cek lagi ya, apa niat dia mendekati kamu? Apa niat dia mendekati kamu? Apakah niat dia mendekati kamu yang sebenarnya? Wow, ada kartu The Chariot ya. Jadi saya merasa bahwa niat orang ini mendekati kamu karena dia ingin ya melakukan perjalanan cinta yang jauh lebih baik daripada kehidupan cinta dia di masa sebelumnya gitu. Karena saya melihat ya, semakin kesini aura rasa sayang dia itu semakin kuat karena kamu berhasil menunjukkan kepada dia bahwa cinta kamu ke dia juga begitu besar gitu. Meskipun saya merasa ya antara kamu dan dia memiliki perbedaan ya, mungkin perbedaan sifat dan karakter, atau mungkin perbedaan status ya, atau mungkin perbedaan penghasilan ya, penghasilan kamu jauh lebih besar ketimbang dia, atau mungkin bisa juga ya beberapa di antara kamu tuh yang berdealing dengan seseorang yang punya beda keyakinan dengan kamu ya. Tapi hal itu tidak membuat dia merasa menyerah, justru malah membuat dia itu semakin semangat ya untuk memperjuangkan kamu, karena dia ingin membuktikan kepada orang-orang di sekitar kamu bahwa kalian tuh mampu meskipun kalian banyak perbedaan ya, kayak gitu. Kita akan cek lagi, apa niat dia mendekati kamu? Apakah niat dia mendekati kamu? Apakah niat dia mendekati kamu yang sebenarnya? Kita akan coba cek terlebih dahulu. Wow, ada kartu Two of Pentacle ya. Saya merasa ya, memang tidak semua orang yang mendekati kamu punya niat yang baik ya. Karena saya melihat energi pada kartu ini ya, saya merasa bahwa
Sepertinya ya orang ini mendekati kamu tidak benar-benar untuk serius ya, tapi hanya kesenangan sesaat, karena beberapa di antara mereka ini orangnya suka dan datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Dia datang di saat dia membutuhkan kamu, dan dia pergi di saat dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Jadi saran dari aku, orang-orang seperti itu ya, lebih baik pertimbangkan kembali apabila kamu ingin mempertahankan, karena ini akan percuma, akan berat di kamu ya, dan ringan di dia. Kenapa? Ya karena kamu yang terlalu banyak berkorban ya demi dirinya dia, sedangkan orang ini nggak mau tahu terhadap perasaan kamu. Jadi daripada kamu merasa tersiksa, lebih baik mencari seseorang yang sama-sama sepadan. Artinya apa? Ya sama-sama mencintai, sama-sama mau berkorban, sama-sama mau berjuang ya. Daripada berjuang sendiri itu rasanya nggak enak ya. Lebih baik cari seseorang yang memang sepadan. Dan saya merasa akhir-akhir ini memang banyak sekali ya kecurigaan yang muncul dari pikiran kamu. Tapi saya merasa bahwa kayak kamu tuh mencoba untuk berpikir positive thinking aja. Tapi namanya firasat itu nggak bisa ditepis ya. Karena saya merasa meskipun kamu mencoba berpikir positive thinking, tapi firasat kamu tuh mengatakan bahwa memang ada yang janggal dari orang ini. Kayak gitu. Kita akan coba cek lagi ya. Apa niat dia ke kamu yang sebenarnya? Wow. Ada kartu Knight of Wands ya. Jadi saya melihat ya bahwa orang ini tuh sadar ya bahwa dia ini tipikal seseorang yang masih sangat labil secara emosional ya, dan dia juga orangnya tuh masih bersikap kekanak-kanakan ya. Dan kebetulan ya dia dipertemukan dengan kamu ya karena kamu tuh orangnya dewasa. Terus kamu juga orangnya tuh bisa menahan rasa emosional kamu, sehingga kehadiran orang ini ya di dalam kehidupan kamu ya membuat dia ini kayak merasa apa ya, kayak kamu tuh bisa mengimbangi sisinya dia gitu, karena dia sadar bahwa dia ini banyak sekali kekurangan gitu. Tapi kamu tuh sama sekali tidak pernah memperdebatkan kekuranganku, justru kayak kamu tuh selalu berusaha mengarahkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bijaksana gitu ya. Sehingga secara nggak langsung makin kesini dia memang terlihat ya semakin lebih sabar gitu ya, terlihat juga makin dewasa. Itu semua tidak kebetulan ya, itu semua karena secara nggak langsung kayak kamu tuh mampu memberikan contoh kepada dia gitu ya, bagaimana cara mengontrol emosional, bagaimana ya langkah memulai untuk bisa bersikap dewasa dan bijak gitu ya, sehingga membuat orang ini tuh sangat merasa bahagia ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Kita akan coba cek dulu. Apa niat dia mendekati kamu yang sebenarnya? Apakah niat dia mendekati kamu yang sebenarnya? Apakah niat dia mendekati kamu yang sebenarnya? Wow. Saya merasa ya bahwa orang ini ingin mendapatkan hati kamu, ingin meyakinkan kamu, karena orang ini di masa lalu ya, dia pernah mendekati kamu, tapi meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di dalam batin perasaan kamu. Sehingga orang ini muncul lagi dalam kehidupan kamu, di mana orang ini ingin menarik lagi ya kamu ke dalam hidupnya dia, dan ingin menunjukkan kepada kamu ya bahwa saat ini dia sudah berubah dari tabiat lamanya gitu ya. Agar apa ya? Agar diri kamu tuh merasa yakin dan tertarik gitu bahwa aku tuh sudah tidak sama seperti versiku terdahulu. Karena saat ini ya, gara-gara aku sayang sama kamu, gara-gara aku nggak bisa move on dari hidup kamu, aku tuh jadi lebih tahu ya bagaimana cara belajar dari kesalahan. Makanya saat ini saya melihat ya kamu dipertemukan dengan dia, tapi saat ini tuh kayak dia ini benar-benar terlihat jauh lebih matang ya, terlihat jauh lebih bisa membawa diri. Dan yang aku rasakan di antara mereka juga orangnya itu bisa lebih sopan ya memperlakukan kamu. Karena yang saya rasakan dulu ini orangnya kayak sangat labil ya, orangnya kayak terlihat sangat selengean gitu, kayak nggak bisa diajak bicara serius gitu. Karena kayak kamu ngomongnya apa, yang dibahas apa, kamu berbicara apa, tapi tanggapannya apa, kayak berbeda banget gitu. Tapi saat ini jauh lebih match ya, jauh lebih sefrekuensi ya. Tapi saya melihat ya bekas-bekas luka di dalam batin kamu tuh masih ada. Meskipun dia sudah menunjukkan sisi perubahan baik, tapi tidak membuat cukup kamu merasa yakin sebelum orang ini benar-benar membuktikan kepada kamu apa yang berubah dari dirinya dia gitu.
Karena ya kamu nggak mau ya terjatuh dalam lubang yang sama. Jadi ya udah gitu, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, buktikan secara nyata, bukan hanya perkataan, kayak gitu. Jadi kayak trauma-trauma kamu di masa lalu itu membuat diri kamu jadi lebih tegas gitu. Jadi nggak gampang percaya. Karena dulu kamu orangnya percayaan banget gitu ya. Digombalin aja udah langsung mencair gitu ya. Dikasih kata-kata gini kamu udah langsung baper. Tapi karena kamu sering banget ya dulunya disakitin, makanya kamu saat ini jadi lebih hati-hati gitu. Kita cek lagi ya. Apa niat dia mendekati kamu saat ini? Apakah niat dia mendekati kamu saat ini? Apakah niat dia mendekati kamu saat ini? Wow, Nine of Wands ya. Saya merasa bahwa di sini ada seseorang yang orangnya terlihat ya, sebenarnya orangnya nggak terlalu egois ya, tapi dia orang yang memiliki sifat tidak peduli banget. Bisa dibilang tuh orangnya cuek. Tapi cueknya dia ini keterlaluan gitu. Kalau cuek sama orang lain sih nggak masalah gitu. Tapi ini cueknya ke kamu. Yang sejatinya kamu adalah pasangannya. Kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa dicuekin. Sedangkan orang ini selalu cuekin kamu dengan sikapnya dia. Memang yang saya rasakan dia udah pernah bilang ke kamu ya bahwa dia ini memang orangnya nggak bisa romantis ya. Dia orangnya super cuek ya. Tapi ini tuh beda banget dari ekspektasi kamu. Kamu mengira bahwa cueknya dia ini ya cuek yang biasa aja gitu, cuek yang mungkin ke semua orang, tapi ke kamu enggak. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Kamu merasa kesulitan ya berkomunikasi dengan dia karena orang ini selalu bersikap dingin, bersikap cuek ke kamu. Jadi rasanya meskipun kamu ya terikat dalam sebuah hubungan, tapi kamu masih sering merasa kesepian karena kamu kurang perhatian dari dia. Gitu. Dan di sini sebenarnya orang ini punya niat yang sangat baik ya, dimana kayak ya dia punya harapan yang besar ya terhadap kamu. Tapi berhubung orang ini terlalu cuek sehingga orang ini nggak pernah mengatakan hal itu ya, dan membuat diri kamu tuh jadi kayak merasa nggak dihargai posisimu sebagai pasangan gitu. Karena status kita ini apa sih gitu ya, kok kamu tuh tidak pernah menunjukkan rasa kasih sayang kamu kepada aku. Justru malah yang terlihat adalah sikap dinginmu, seolah-olah aku ini bukan pasangan kamu kayak gitu. Dan yang lebih membuat kamu tuh merasa kesel ya, ketika orang ini sedang berdebat sama kamu, dia orangnya suka membatasi diri gitu. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang paling nggak suka gitu ya, memecahkan masalah sampai berhari-hari ya, apalagi masalah sepele, apalagi masalah ringan. Kalau bisa diselesaikan sekarang ya udah diselesaikan gitu, nggak harus menunggu nanti esok dan minggu depan ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Apa niat dia mendekati kamu yang sebenarnya? Wow, karena dia ingin berjuang dengan kamu ya. Jadi ada nih, kamu dan dia ini yang memang dipertemukan dengan dia dalam posisi yang kalian ini masih belum punya apa-apa. Ya, artinya ya dia ini kayak mulai dari nol dan kamu juga mulai dari nol. Jadi kayak ya dia pengen mencari seseorang yang bisa diajak untuk sama-sama berjuang. Sedangkan kamu tuh memang tipikal orang yang sudah terbiasa sejak kecil ya. Didikan kamu tuh mandiri. Dan kamu nggak merasa kaget gitu ya apabila mau diajak berjuang sama dia benar-benar dari awal. Itulah alasan kenapa orang ini mencintai kamu. Karena kamu orangnya nggak gampang ngeluh. Ya, karena kamu orangnya mandiri. Kamu orangnya dewasa. Dan kamu orangnya bisa diajak untuk berjuang. Dan saya melihat ya bahwa masa depan kamu dan dia nantinya tuh akan cerah. Karena kalian berdua ini sama-sama tipikal orang yang pekerja keras dan tidak pantang semangat. Terus saya melihat ya, kamu dan dia juga sama-sama punya ambisi yang sangat kuat akan keberhasilan, akan perubahan nasib gitu ya. Jadi saya melihat ya, meskipun proses di awal itu akan sangat menguras kesabaran, tapi nantinya kamu dan dia punya masa depan yang sangat indah. Dan di sini bottom of the deck-nya ya, saya melihat bahwa seseorang yang mendekati kamu ya. Di sini ada energi seseorang yang sepertinya tidak bisa melupakan kamu ya, tidak bisa melupakan segala nostalgia yang pernah kalian lakukan ya. Dan orang ini pernah ya survive ya. Dia pernah survive di dalam hidup kamu, tapi karena dia terlalu sering ya memandang kamu sebelah mata, sehingga saya merasa bahwa lama-lama tuh kalian jadi berjarak gitu ya. Oke, dan di sini kita akan coba cek lagi ya guys. Kita akan coba lihat pakai kartu yang satunya. Oke, kita akan cek dari cek. Kita akan coba cek
secara jelas ya. Saya akan coba lihat di sini bagaimana energi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini? Oke. Wow, saya merasa bahwa saat ini ada di antara mereka yang sepertinya kamu tuh harus memaklumi ya, kalau ada yang berubah sikap ke kamu bukan karena dia nggak sayang, tetapi karena dia saat ini sedang menghadapi situasi yang besar. Dan itu tidak bisa dia ceritakan karena ini menyangkut masalah internalnya dia, gitu ya. Kita akan coba lihat ya di sini, bagaimana energi dia saat ini. Energi dia saat ini. Oke. Wow, saya merasa ya bahwa di sini ada seseorang yang sepertinya tidak ingin melepaskan kamu meskipun kamu ingin lepas sama dia. Dan dia tidak akan membiarkan ya hal itu terjadi, makanya dia selalu menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Karena saya merasa ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya mungkin kamu terlalu nggak kuat ya menghadapi gejolak tekanan dalam hubungan ini, sehingga kamu tuh pingin ya pilih lepas dari hidupnya dia, tapi dia selalu menghalangi. Kenapa? Ya karena rasa cinta dia ke kamu yang begitu kuat gitu. Kita akan lihat ya bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Oke, saya merasa ya bahwa ada seseorang yang sepertinya sangat merasa beruntung ya, karena ya dia bisa dipertemukan dengan kamu ya, dipertemukan dengan seseorang yang sesederhana kamu, seapa adanya kamu ya. Terus kamu juga orangnya nggak banyak nuntut ya. Jadi beberapa di antara mereka ini ada yang merasa bersyukur karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu. Kita akan coba lihat lagi di sini bagaimana energi dia ke kamu. Wow, saya merasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang takut ya untuk berkomunikasi dengan kamu. Ada seseorang yang merasa takut untuk menghadapi kamu ya, karena memang pada kenyataannya saya merasa bahwa yang membuat dia tidak berani karena orang ini terlalu banyak sekali membawa tekanan dalam hidup kamu gitu. Jadi kayak ya dia merasa takut, merasa nggak enak, merasa takut ya menimbulkan gejolak konflik gitu. Makanya meskipun dia sedang merindukan kamu, tapi dia tahan ya. Terus kita akan coba lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca ya. Di sini ada energi One ya, jadi bisa dipastikan di sini ada Taurus, Capricorn dan Virgo. Kemudian ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Gak tahu kenapa ya di bulan-bulan ini tuh yang paling kuat muncul ya. Di sini dari zodiak elemen api ya. Elemen tanah, sorry. Taurus, Capricorn dan Virgo ya. Terus saya melihat di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi masih tetap yang dominan ya. Yang dominan di sini Taurus, Capricorn dan Virgo. Dan kita akan coba lihat ya, di sini ada angka numerologi ya. Apa aja yang muncul dan terbaca. Kita akan mulai dari angka 8 ya. Jadi bagi kamu atau dia yang punya angka kelahiran 8, energi kamu dan dia cukup dominan di sini. Kemudian di sini ada angka wow. Hampir berurutan ya. Angka 9 ya, angka kelahiran 9. Kemudian di sini kita cek lagi ada angka kelahiran 23. Kemudian ada angka kelahiran 26 ya. Kita cek lagi dan di sini ada angka kelahiran 6 ya. Kemudian di sini ada angka kelahiran 1. Wow, selamat ya karena 1 ini energinya jarang tertarik ya, tapi di tema readingan kali ini ternyata dia muncul ya. Menarik sih. Kita akan coba lihat ya. Kemudian di sini ada angka kelahiran 13. Dan di sini ada angka kelahiran 29. Jadi bagi kamu atau dia yang punya angka kelahiran atau zodiak yang saya sebutkan, artinya energi kalian cukup dominan di sini. Tapi ingat ya, zodiak ya dan angka numerologi tidak bisa dijadikan patokan. Jadi siapapun yang merasa bahwa readingan ini resonate buat kamu, artinya energi ini untuk kalian. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau catat aja nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.